Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf mengganggu waktu Ibu, dan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mau berhadir hari ini, dan juga terima kasih kepada Ibu Isna yang sudah menyediakan tempat untuk kami melakukan penyuluhan. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Saufi, dan ini teman saya Diani Islamiati. Kami dari Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Di sini kami ingin melakukan penyuluhan tentang gizi kurang pada balita. Sebelumnya mungkin Ibu sudah tahu beberapa gizi kurang. Nah, gizi kurang itu dimana kondisi dimana asupan nutrisi atau makanan kurang dari kebutuhan sehingga dapat mengganggu tumbuhan dan perkembangan balita. Kemudian ada penyebab. Yang pertama, asupan nutrisi kurang dari kebutuhan gizi pada balita. Kemudian pemberian makanan yang nilai gizinya kurang, itu seperti pemberian makanan jajanan seperti makanan ringan, itu tidak baik untuk anak dan balita. Kemudian anak yang menderita cacingan, gangguan penyerapan makanan, TBC dan lain-lain. Kemudian ada tanda dan gejalanya juga. Yang pertama, berat balita yang selalu menurun, anak terlihat kurus, nafsu makan kurang, kondisi anak lemah, anak sering rewel atau menangis, kemudian pertumbuhannya juga terhambat. Kemudian ada akibat dari gizi kurang, yaitu proses tumbuh kembang anak jadi terganggu, terjadi penurunan daya tahan tubuh. Kemudian anak menjadi mudah terserang penyakit, dan juga perkembangan kecerdasan anak terganggu. Kemudian ada cara pencegahannya. Yang pertama itu anak dikenalkan seperti makanan tambahan saat usia 6 bulan sebagai pendamping ASI atau juga bisa disebut MPASI. Anak juga diberikan makanan yang bervariasi dan juga seimbang antara kandungan protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral, dan juga rajin-rajin menimbang dan mengukur tinggi badan ke posyandu. Dan anak juga diberikan beraneka ragam makanan dalam porsi kecil tapi sering. Kemudian berikan makanan yang mudah dicerna seperti nasi, buah-buahan, dan sayur, serta garam beriodium supaya penyerapan makanannya lebih baik. Nah, kemudian ada cara mengolah makanan Modisco. Ini untuk anak atau balita yang mengalami gizi kurang. Jadi Modisco itu merupakan minuman padat kalori, bernilai gizi tinggi, mudah dicerna, mudah dibuat, serta dapat diolah dalam beraneka ragam resep makanan dan minuman. Sangat bermanfaat untuk penderita kurang gizi. Cara membuatnya Modisco ini mudah aja, Bu. Yang pertama, susu bubuk dicampur gula dan margarin cair, kemudian diberikan air panas. Diaduk sampai tercampur dan minuman bisa langsung diminum. Nah, susu apa saja yang bisa dibuat Modisco? Kalau susu Modisco ini, semua susu bisa digunakan, tergantung kebutuhan yang diperlukan pada balita. Misalnya susu skim untuk penderita yang tidak tahan lemak, susu full cream untuk penderita yang memerlukan energi lebih tinggi. Kemudian ada susu rendah laktosa untuk penderita yang tidak bisa terhadap kandungan laktosa. Nah, terus bagaimana bentuk pemberian Modisco ini?
dapat sebagai minuman pada hidangan sehari-hari, dan juga bisa dicampur dengan bubur kacang hijau atau kolak pisang, dan juga campuran puding atau roti. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ulun sampaikan, Bu. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Ibu, dipersilakan. Ya, kalau ada yang tidak paham bisa langsung ditanyakan. Berdasarkan kan misalnya umur berapa kata timbangannya. Nominalnya tuh hitungannya normalnya adanya kurang nggak ada. Mana? Untuk normalnya untuk 1 sampai 2 tahun itu, Bu, untuk anak perempuan 8,9 sampai 11,5 kg. Nah, untuk laki-laki 9,6 sampai 14,3 kg. Umur 1 sampai 2 tahun, Bu. Ini kalau timbangannya di atas 8 kg. Ini gizi kurang namanya, Bu. Nah, untuk 2 sampai 3 tahun itu mulai dari 11,5 kg sampai 1,3 kg. Kalau lebih dari 14,3 bisa dikatakan obesitas juga nanti, atau gizi lebih gitu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, dipersilakan, Bu. Anak mata ini sudah termasuk cacingan lah. Ada lah. Umur 6 bulan tuh. Masih menyusu kan Tinggi. Nah, ini orang tuanya dipadahkannya cacingan. Ada cacing nggak? Kalau anak itu kan ada cacing itu sampai minimal kan obat cacing itu kan 2 tahun loh. Nah, makanya jangan pun aku yang masanya sampai aku bukan di masanya sampai aku melihat ini kan mamanya nih memakannya susu Indomelek bisa keju. Kan ada kejunya kan otomatis kan keju itu kan tidak hancur lah. Nah, Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata ulun yang kurang berkenan di hati Ibu. Mungkin itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.